Kita akan membahas tema yang saya sangat suka ini, kisah cinta Nabi Muhammad. Ustadz, mungkin ada kisah yang bisa disampaikan tentang ini. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Menceritakan, mengkaji, menelaah kisahnya baginda Nabi itu adalah kisah yang lengkap dan sempurna. Ya. Apalagi menyangkut sosok yang di dalam surat Al-Qalam Allah sudah memuji Nabi itu sebagai orang yang memiliki akhlak yang paling mulia. Ya. Ya, dalam ayat dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau sesungguhnya Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Sehingga orang yang disebut sebagai khairul anam, manusia terbaik, ya, itu pasti dalam urusan kehidupan, termasuk kehidupan beliau dari sisi kemanusiaannya, termasuk mencintai apa yang ada di dunia, mencintai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala juga pasti menjadi satu percintaan yang sempurna. Ya. Ya, dan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagai sosok manusia yang juga berkeluarga, yang juga memiliki istri. Ya, ini menunjukkan memang Nabi itu bisa diikuti oleh manusia gitu. Ya. Karena dulu orang-orang yang sebenarnya tidak beriman itu ngadi-ngadi gitu istilahnya. Jangan manusia dong, nanti dia makan, minum, termasuk juga mungkin memiliki hubungan spesial dengan lawan jenis kan gitu. Malaikat dong, suci begini-begini. Lah kita kalau diutus Rasulnya malaikat, kita bagaimana bisa ngikutin sebagai manusia yang memiliki hawa nafsu? Justru Nabi ini menjadi sosok yang lengkap. Bukan cuma menyampaikan wahyu dari Allah, tapi juga bagaimana makan, minum, tidur, dan bahkan ada banyak sekali riwayat yang menceritakan bagaimana mandinya Rasulullah bersama istrinya, bagaimana minumnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah di rumah tangganya, apakah beliau menjahit pakaiannya sendiri, apakah beliau mencari sendal atau sepatunya sendiri, mereparasinya sendiri, ya, dan bagaimana juga kemesraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Nabi ya akhirnya memilih Khadijah sebagai tambatan hatinya, walaupun ada beda usia 15 tahun antara baginda Nabi dengan Khadijah, tapi kita tahu bahwasanya Nabi pasti memilih calon istrinya, walaupun pada saat nikah itu Nabi belum jadi Rasul. Ya. Maka ini nggak bisa jadi dalil sesungguhnya. Ya, karena yang namanya hadis itu atau sunnah itu adalah ma'udhifa ilan nabi. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi. Ingat, Nabi, bukan Muhammad sebagai seorang pribadi. Ya. Ya, maka kalau ada orang yang bilang, dulu udah nikah, Bu Ria dulu gadis apa janda? Gadis. Gadis. Salah. Kalau ikutin Rasul, dulu Rasul nikahnya sama janda, gitu kan. Karena waktu nikah, Nabi itu umurnya 25. Ya. Belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi apa yang berlaku sebelumnya ini tidak bisa jadi hukum. Ya. Gitu kan. Karena yang namanya apa yang disandarkan sebagai sunnah ataupun hadis adalah setelah Nabi menjadi Nabi. Yaitu setelah umur 40 tahun. Ya. Tapi walaupun beliau belum menjadi nabi, dari masa kanak-kanak aja kan akhlaknya terjaga, sifatnya terjaga. Sehingga ini wanita mulia, akhlaknya juga bagus Khadijah, terkenal dermawan, terkenal kemuliaannya. Dari sisi inilah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Khadijah sebagai istrinya. Ya. Perlakuan romantis, perlakuan suami kepada istri itu juga ada contoh-contohnya bagaimana kita memperlakukan istri seperti Nabi memperlakukan istri-istrinya. Itu contoh yang paling masyhur deh seperti ya. Kita ingat waktu Nabi wafat itu kan di atas pangkuannya Sayyidah Aisyah. Ya. Dan kemudian juga bahkan pernah Nabi sambil disisiri rambutnya sambil tiduran di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Dari cara memanggilnya aja, memanggil Aisyah dengan, dalam riwayat dikatakan ya Aish,
Ya panggilan yang baik gitu kan. Atau ya Humaira, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Ya nggak mentong-mentong, wah misalnya istrinya gemuk dipanggil Tembem sini gitu kan. Tapi ya Humaira gitu kan. Atau dia misalnya ada, ya mungkin kadang ada suami bercanda kan, aduh pipi offset nih gitu kan.